Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Film asal Norwegia ini berjudul Headhunter. Mendengar judulnya, mungkin banyak dari kalian yang mengira bahwa film ini adalah film dengan kisah seorang pemburu hadiah atau pembunuh bayaran yang dibayar untuk menghilangkan nyawa targetnya. Tapi itu salah, teman-teman. Headhunter di sini adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang yang bekerja di perusahaan perekrutan untuk jabatan-jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Dia adalah Roger Brown, bekerja sebagai headhunter, dan cukup berhasil mencapai kesuksesan dari pekerjaan tersebut. Dia memiliki seorang istri yang sangat cantik, bernama Diana. Namun sayangnya, Roger Brown ini menderita penyakit tidak percaya diri akibat tinggi badannya yang hanya 165 cm saja. Akibat rasa mindernya itu, Roger selalu berusaha untuk membahagiakan istrinya dengan memberikan kemewahan-kemewahan pada istrinya. Karena dia takut, jika istrinya tidak bahagia, maka istrinya akan meninggalkannya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan mewah istrinya itu, Roger memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai pencuri lukisan yang bernilai jual tinggi. Dia bekerja sama dengan seorang pria yang bernama Ove, yang bekerja di perusahaan penyedia jasa keamanan. Sehingga Roger dengan mudah keluar masuk rumah targetnya untuk mengambil lukisan-lukisan yang asli dan menukarnya dengan yang palsu. Roger juga punya selingkuhan yang bernama Lotte. Hal ini dia lakukan untuk berjaga-jaga. Jika suatu hari istrinya meninggalkannya, maka dia sudah punya penggantinya. Roger sangat merahasiakan hubungannya dengan Lotte, sehingga dia tidak ingin ada seorang pun yang tahu tentang hubungan itu. Dan naasnya hari itu, desas-desus hubungan mereka mulai terekspos, sehingga Roger tanpa ragu memutuskan untuk meninggalkan Lotte. Dan tentu saja, ini membuat Lotte kecewa. Kemudian film berpindah di sebuah galeri milik Diana. Di sana Roger diperkenalkan dengan seorang yang bernama Kes Greve. Kes mengaku pada Roger kalau dia pernah menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi GPS bernama Hote. Dan kebetulan, Roger juga sedang mencari untuk posisi direktur di sebuah perusahaan yang bernama Pete Spender. Akhirnya, mereka berjanji untuk bertemu untuk membicarakan hal ini. Skal vi ta et møte? Beklager, Roger. Mandag klokken 12. Vi kan legge opp sånn eidskraft. Unnskyld, kan jeg få en penn? Skriv igjen. Sampai di rumah, Roger diberitahu oleh Diana kalau Kes menyimpan sebuah lukisan yang bernilai jual sangat tinggi yang disimpan di apartemen peninggalan neneknya. Dan tentu saja, ini membuat Roger tergiur untuk mencurinya. Akhirnya melalui proses wawancara, Roger mengetahui kapan dia akan memulai aksinya. Bekerja sama dengan rekannya yang bernama Ove, Roger menyusun rencana untuk mencuri lukisan tersebut. Dan proses pencurian pun berjalan dengan lancar. Ketika Roger ingin keluar dari apartemen milik Kes, tanpa sengaja Roger mendengar suara anak-anak kecil yang sedang bermain. Kemudian dia melihatnya dari balik jendela apartemen, dan dia teringat dengan istrinya yang sangat menginginkan anak dari pertingkahannya dengan Roger. Hal ini membuat Roger merasa rindu dengan istrinya, dan dia menyempatkan untuk menelpon istrinya sebelum dia keluar dari apartemen milik Kes. Tapi alangkah terkejutnya Roger ketika dia menelpon istrinya, justru dia malah menemukan HP istrinya di dalam apartemen milik Kes. Dan ini memunculkan kecurigaan dalam hati Roger kalau istrinya telah berselingkuh dengan Kes. Setelah kejadian itu, sikap Roger berubah menjadi dingin kepada istrinya dan memerintahkan Ove untuk secepatnya menjual lukisan itu. Di saat yang bersamaan, Roger juga memastikan bahwa Kes tidak akan mendapatkan posisi jabatan direktur di perusahaan Pete Spender. Melihat gelagat aneh Roger yang tidak mau segera merekomendasikan Kes sebagai direktur Pete Spender, Kes pun terlihat sangat kesal dan marah. Selanjutnya Roger bertemu dengan Lotte, mantan selingkuhannya itu, saat hendak keluar dari parkiran. Lotte mengatakan kalau dia merindukan Roger dan mempertanyakan kembali tentang hubungannya dengan Roger. Namun Roger memastikan kembali kalau dia tidak ingin bersamanya lagi. Sa hun Mamma. Ikke kontakt med meg. Keesokan harinya, saat Roger ingin keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia menemukan Ove di dalam mobilnya, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Roger berusaha membangunkannya tetapi tidak ada respon dari Ove. Akhirnya Roger memasukkan Ove ke dalam bagasi mobilnya,
karena mengira kalau Ove sudah mati. Baru saja Roger ingin pergi, tiba-tiba saja Roger dikagetkan dengan kedatangan istrinya. Padahal istrinya hanya ingin mengatakan kalau dia mencintainya. Lalu Roger membawa Ove ke sebuah danau dan menenggelamkannya. Tapi beberapa saat kemudian, Ove muncul dari dalam danau dan ternyata Ove masih hidup. Menurut cerita Ove, kalau dia terkena racun yang diletakkan di dalam mobil Roger. Kemudian Roger membawa Ove ke rumahnya. Terjadi perdebatan antara Roger dan Ove. Ove menginginkan agar Roger menelpon polisi, agar dirinya bisa segera dibawa ke rumah sakit, supaya racun yang ada di dalam tubuhnya bisa segera mendapatkan pertolongan. Hingga akhirnya Ove menembakkan senjata apinya ke arah Roger, dan Roger pun dengan refleksnya menembakkan pistolnya ke arah Ove, dan tepat mengenai kepala Ove, dan Ove pun tewas. Karena panik, Roger pun segera pergi untuk meninggalkan rumah Ove. Tapi sial, di depan rumah dia malah bertemu dengan Cash, yang ingin mengajaknya bicara secara baik-baik. Tapi Roger malah berusaha melarikan diri dan membuat Cash semakin marah padanya. Beruntungnya, Roger masih bisa melarikan diri. Roger menukar mobilnya dan melepaskan semua baju dan perhiasan miliknya, karena khawatir Cash bisa melacak keberadaannya, mengingat kalau Cash adalah seorang yang ahli dalam bidang teknologi GPS. Akibat hujan yang cukup deras, akhirnya Roger memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan terpencil milik salah seorang petani setempat. Dia menyembunyikan mobilnya ke dalam gudang dan mencari tempat untuk menyembunyikan lukisan yang ia curi dari rumah Cash. Akhirnya dia melihat sebuah jamban yang berada di seberang penginapannya. Dia menyembunyikan lukisannya di sana. Baru saja dia selesai menyimpan lukisannya, tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong. Ketika Roger melihat ke arah suara, terlihat ada Cash di sana. Tentu saja ini membuat Roger panik. Roger mencari akal untuk bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui. Akhirnya, mau tidak mau, dia masuk ke dalam tempat pembuangan kotoran dan dia pun berhasil melarikan diri. Tapi sialnya, saat Roger melarikan diri, Roger malah mengalami kecelakaan. Traktor yang dikendarainya terperosok ke dalam parit, dan dia pun terjatuh, lalu pingsan. Ketika terbangun, Roger sudah berada di rumah sakit, dengan dijaga 2 orang polisi berbadan besar. Karena tak ingin berurusan dengan polisi, akhirnya Roger mencari cara untuk keluar dan melarikan diri dari rumah sakit. Tapi aksinya kali ini gagal, dan dia pun tertangkap. Yang menarik di sini adalah, polisi justru menyangka kalau Roger adalah Ove, padahal Ove sudah tewas di rumahnya saat insiden kekacauan yang terjadi sebelumnya. Akhirnya Roger dibawa ke suatu tempat dengan menggunakan mobil patroli. Dengan posisi Roger berada di tengah-tengah di antara 2 polisi berbadan besar tadi. Di tengah perjalanan, mereka mendapat laporan kalau truk milik salah seorang warga setempat dicuri, dan truk itu berjalan searah dengan rombongan Roger. Akhirnya salah seorang polisi berinisiatif untuk memberhentikan truk yang dicuri. Truk sudah terlihat dari kejauhan. Kelihatan truk dikendarai dengan sangat kencang, semakin dekat dan semakin dekat. Tapi truk tidak juga menurunkan kecepatan. Roger punya firasat buruk, dan dia teringat kalau Cash juga punya dan sedang mengembangkan gel yang bisa digunakan sebagai pemancar dan bisa dideteksi melalui GPS. Roger juga teringat kalau sebelum keluar rumah, istrinya sempat mengusap rambutnya dan dia berpikir kalau gel pemancar itu ada di rambutnya dan orang yang membawa truk itu adalah Cash yang bisa melacak kemana saja Roger pergi. Firasatnya pun semakin kuat ketika truk semakin dekat dan semakin kencang. Roger meminta kepada polisi itu untuk segera pergi, tapi mereka tidak mempedulikan Roger. Dan benar saja, truk itu menabrak mereka dengan sangat kencang, sehingga mereka terlempar jauh ke dalam jurang.
Tidak ada yang selamat dari kejadian ini, kecuali Roger, yang dia beruntung karena dia berada di antara dua polisi berbadan besar, sehingga besarnya badan dua polisi itu menjaga Roger dari benturan. Cash mengira kalau mereka semua sudah mati, sehingga Cash pergi meninggalkan mereka. Setelah Cash pergi, Roger berusaha keluar dari dalam mobil. Dia mencukur habis rambutnya, membersihkan badannya, dan mengganti pakaiannya sambil menangisi nasibnya. Sebelum pergi, Roger mengumpulkan potongan rambutnya ke dalam plastik snack dan menyimpannya ke dalam saku salah satu polisi. Kini Roger bingung, harus kemana dan harus berbuat apa. Dia terus berjalan menyusuri kota. Akhirnya dengan berat hati, dia pergi menemui Lotte, yang pernah jadi selingkuhannya. Awalnya Lotte tidak mengizinkan Roger masuk, tapi karena Roger memaksa, akhirnya dia mengizinkannya. Sementara Roger duduk, Lotte pergi ke belakang untuk mengambil sesuatu agar bisa membersihkan Roger. Tak lama setelah Lotte pergi, Roger bangun untuk mencari sebuah gunting. Saat Roger membuka laci, Roger melihat pena yang sama dengan pena milik Cash. Tanpa berpikir lama, Roger menyusul Lotte ke belakang untuk meyakinkan keterlibatan Lotte atas apa yang menimpanya. Dan benar saja, Roger pun mendapati Lotte sedang menghubungi Cash dan memberitahukan kalau Roger masih hidup. Terjadilah perdebatan di sini, yang akhirnya menyebabkan Lotte tewas. Antager det eneste, der kan redde dem, men de kræder hos. Det eneste, jeg har gjort. Anna? Hva? Er Diana med på det? Okay, det er ikke mig, der vil. Roger telah salah sangka kepada istrinya. Ternyata Lotte lah yang memberikan gel pemancar itu, sehingga Cash bisa menemukan Roger dimanapun Roger berada. Akhirnya Roger memberanikan diri pulang ke rumahnya dengan tujuan menemui istrinya. Terjadi obrolan panjang di sini. Roger menceritakan tentang kejadian yang menimpanya. Diana baru mengetahui kalau demi membuatnya bahagia, dia melakukan pencurian benda-benda seni kemudian menjualnya, yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan Diana. Namun semua kekacauan ini sudah terjadi. Akhirnya Roger menyusun rencana untuk membersihkan dirinya dari keterlibatannya dalam kekacauan ini. Dengan bantuan Diana, Roger menjebak Cash dengan membuat skenario agar Cash lah yang menjadi tersangka dari semua kekacauan ini. Terlebih lagi, sampai saat ini polisi masih mengira kalau Roger adalah Ove. Setelah membersihkan semua bekas jejak-jejak dirinya, dengan bantuan Diana, Roger memancing Cash agar datang ke rumah Ove. Dengan memanfaatkan kamera CCTV yang ada di rumah Ove, Roger membuat skenario seolah-olah Cash lah dalang dari semua kekacauan ini. Fordi jeg har lyst til å vite om sånne som deg, som ikke er i stand til å elske. Jeg er her. Stopp det der! Skenario Roger pun berhasil. Polisi menyangka Cash dan Ove saling bunuh karena rasa cemburu, dan merekalah dalang dari semua kekacauan ini. Ove? Ja. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, da vil jeg få lov til å ønske velkommen til denne. Jeg hadde forberedt meg godt. Tjenestepistolen som jeg tok med fra krasjet. Den samme pistolen drepte også Lotte Madsen, som kunsttyvene Ove Kikerud og Claes Greve hadde avfyrt, stemt overens med kulen som Kunne presentere et gjennombrudd i saken.